Perampokan pengemudi taksi online yang berakhir pada tewasnya sang sopir juga terjadi di sejumlah daerah. Kasus-kasus ini sebagian besar dilatari faktor ekonomi yang memicu pelaku tega merampok dan membunuh korbannya. Seorang sopir taksi online di Palembang, Sumatera Selatan tewas mengenaskan akibat keberingasan dua perampok. Tak hanya membawa kabur mobil milik korban, dua perampok juga membunuh sopir taksi online bernama Ruslan Sani. Kejadian bermula saat Ruslan mengantar kedua pelaku yang berpura-pura sebagai penumpang. Namun saat di daerah Gandus, Palembang, korban tiba-tiba ditikam oleh pelaku. Korban mengalami luka parah di sejumlah bagian tubuhnya. Warga yang mencium gelagat aneh dari mobil korban yang mengelilingi daerah Gandus hingga sebanyak 4 kali itu langsung mengikuti mobil tersebut. Mengetahui adanya aksi kejahatan, warga kemudian mengepung mobil saat pelaku akan melarikan diri. Kedua pelaku yang ditangkap kemudian digelandang ke Polres Palembang. Sejumlah petugas Satuan Reserse Kriminal Polres Bogor Kota mengevakuasi sesosok jasad pria yang ditemukan bersimbah darah di dalam mobilnya pada awal September 2019 lalu. Saat ditemukan, posisi korban berada di balik kemudi dan terdapat luka bekas sabetan senjata tajam di leher kiri korban. Dari identitas yang didapat, korban diketahui bernama Ahsanul Fauzi, warga Empang Bogor, Jawa Barat, seorang sopir taksi online atau daring. Setelah sempat buron, aparat kepolisian dari Polres Bogor Kota menangkap pelaku perampokan dan pembunuhan berinisial FP. FP ditangkap di sebuah rumah indekos di kawasan Cibinong, Jawa Barat. Dari hasil pemeriksaan, pelaku sudah merencanakan pembunuhan dengan menyiapkan pisau kecil 1 hari sebelum kejadian. Pelaku mengaku tergiur dengan uang yang dimiliki korban saat berpura-pura menjadi penumpang taksi online. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti berupa pisau kecil, telepon genggam, dompet, uang tunai, serta mobil korban. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal pembunuhan dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Jasad pengemudi taksi online bernama Rusdianto ditemukan warga di pinggir jalan tol Malang Pandaan, Desa Capang, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Saat ditemukan, kondisinya sudah membusuk, dengan wajah tertutup kaus, sementara leher dan tangan terikat tali. Sejumlah luka lebam juga ditemukan di sekujur tubuh korban. Dari lokasi kejadian, polisi menemukan 2 pasang sandal yang diduga milik korban dan pelaku, serta 1 alat hisap sabu. Kurang dari 24 jam, tim Buser Satreskrim Polres Pasuruan, Jawa Timur berhasil menangkap seorang pelaku pembunuhan bernama Gianto. Saat ditangkap di wilayah Gresik, Jawa Timur, pelaku ditembak di bagian kaki karena melawan dan berusaha kabur. Menurut polisi, pembunuhan ini berawal saat pelaku memesan taksi online korban untuk diantar ke kawasan Pandaan, Pasuruan, Jawa Timur. Namun saat di perjalanan, pelaku tiba-tiba menjerat leher korban dengan tali hingga tewas. Setelah membunuh, pelaku kabur membawa mobil korban untuk dijual. Dari tangan pelaku, polisi menyita 1 unit telepon genggam dan mobil minibus milik korban. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal pembunuhan dan terancam hukuman 20 tahun penjara. Aliran anak sungai Cisadane di Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten, pertengahan November 2018 menghanyutkan jasad korban pembunuhan. Pria bernasib malang yang jasadnya tersangkut timbunan sampah tersebut diperkirakan sudah 2 hari mengambang di sungai. Polisi tidak menemukan identitas di tubuh korban. Hampir sepekan kemudian, misteri korban pembunuhan di Sungai Cisadane akhirnya terungkap. Korban bernama Japso Untau,
68 tahun, sehari-hari diketahui bekerja sebagai sopir taksi online. Diduga ia tewas akibat dibunuh penumpangnya. Usai terungkapnya identitas korban, polisi tak butuh waktu lama menangkap 2 pelaku yang diringkus di 2 lokasi berbeda. Pelaku FF ditangkap di kawasan Sunter, Jakarta Utara, sedangkan REH diciduk di Banjarnegara, Jawa Tengah. Mereka diduga sudah merencanakan aksi kejahatannya dengan menyiapkan sejumlah peralatan, di antaranya senjata tajam, tali, serta batu pemberat. Akibat tindakan kejinya, kedua pelaku dijerat pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati. Tim Liputan, Turn Back Crime, RTV. Maraknya kasus kejahatan yang mengancam nyawa di sejumlah daerah membuat para sopir taksi online resah. Lantas apa yang harus dilakukan agar sopir taksi online terhindar dari penjahat berkedok penumpang? Nasib naas yang menimpa para pengemudi taksi online di beberapa daerah menjadi kisah kelam atas tingginya risiko yang harus dihadapi para pencari nafkah yang menjalani profesi ini. Tak hanya mengincar harta benda yang dibawa para korban, pelaku bahkan tanpa segan mengancam dan melukai korbannya dengan senjata tajam. Sederet kasus kematian yang dialami sopir taksi online ini jelas memicu kekhawatiran para pengemudi taksi online lainnya. Kecemasan sih ada Pak, apalagi kalau kita ngalong kan misalnya malam, kita ngeliat-ngeliat apa pasti khawatir juga Pak. Apalagi banyak temen yang udah kena gitu. Masalah di begal lah gitu. Pernah Pak, apalagi kalau kita lagi narik malam, itu rasanya takut ada begal, kelompok-kelompok orang-orang yang nggak jelas deh Pak, takutnya naik di kita, tiba-tiba kita di apa-apa di dalam mobil kita nggak tahu. Apalagi kalau di malam kan udah sepi juga jalanan. Ya was-was cemas udah pasti ya gitu. Cuman kita ya lebih waspada sama lebih selektif aja dalam memilih order gitulah gitu. Bisa lihat tujuan dulu gitu. Tujuan misalkan ke daerah-daerah ya kira-kira rawan misalkan, ya udah kita mending nggak usah ambil deh. Walaupun ongkosnya berapapun kita jangan tertarik dengan ongkos yang besar gitu. Yang penting kita cari selamat gitu. Harapannya supaya perusahaan bisa merhatiin lah para pengemudi online ini kan gimana seleksinya, ngasih orderan gitu, apalagi kalau malam. Kalau bisa sih diblok aja tuh akun orang. Ya pengen sih pihak perusahaan itu tidak apa ya memihak satu ini aja ya, satu pihak. Contohnya kayak sekarang ini kan lebih memihak ke customer. Kita komplainan customer, driver kena imbasnya langsung. Sedangkan kalau kita komplain dari driver, aplikator jarang langsung respon. Tapi kalau customer yang komplain ke driver itu langsung respon cepat. Kita kan akun kita dibekuin, disuspend gitu Pak. Kita carinya yang kalau untuk saya sih ya cari yang tengah-tengah aja gitu, walaupun murah nggak apa-apa gitu kan, daripada kita jauh mahal tapi resiko gitu kan, gitu aja sih. Banyaknya kejadian naas yang menimpa para sopir taksi online membuat Asosiasi Driver Online menyatakan kekecewaannya terhadap perusahaan aplikasi angkutan online. Perusahaan aplikasi angkutan online dinilai mengabaikan keselamatan para pengemudi yang telah memberikan kontribusi sangat besar bagi perkembangan perusahaan. Sangat prihatin atas kejadian yang berulang kali, tapi dari pihak perusahaan aplikasi terkesan abai. Padahal setiap kali kami selalu mengingatkan, karena bagaimana para driver online ini harus mempertaruhkan nyawa di beberapa kota, bahkan di Palembang sudah beberapa nyawa yang melayang. Harusnya ini menjadi pelajaran oleh perusahaan aplikasi untuk memperbaiki sistem keamanan. Dan di sisi lain juga pemerintah juga sudah mendorong hal itu, makanya nanti di dalam aturan yang baru ini, regulasi peraturan menteri yang baru itu ditekankan bahwa harus ada panic button di aplikasi driver, bukan hanya di penumpang. Karena paling tidak ini adalah pencegahan awal yang bisa kita lakukan. Bahkan ada satu aplikasi yang juga sudah akan mengembangkan nanti dengan sistem CCTV. Ya artinya kembali lagi kami harap perusahaan aplikasi jangan hanya meraup keuntungan, tapi juga mengembangkan sebuah teknologi untuk melindungi keamanan para driver. Dibayang-bayangi target perusahaan serta menghindari pembatalan pesanan dari pengguna karena dianggap bisa menurunkan penilaian kinerja. Para sopir taksi online pun akhirnya berinisiatif membuat jaringan
untuk mengirimkan isyarat jika menghadapi bahaya. Nah, yang sering kami lakukan itu adalah mengirimkan ada sebuah formulir SOS bila terjadi keadaan tertentu. Nah, itu kami kirimkan ke WhatsApp grup para driver online, lalu juga bisa dengan metode-metode yang lain. Tapi artinya ini hanya terjadi kepedulian antara sama driver online yang terbentuk. Sementara perusahaan aplikasi terkesan abai, tidak melakukan hal itu. Bahkan beberapa kasus kami selalu mendorong, tolong diperhatikan. Dilihat, bila itu adalah driver pada saat menggunakan aplikasi Anda, tolong ada kepedulian melihat sana. Dan memang beberapa kasus saya lihat perusahaan aplikasi seperti berkelit. Tidak ingin, ya paling tidak memberikan sebuah asuransi atau apapun yang bisa mereka berikan sebagai tanda terima kasih selama ini driver ini sudah berkontribusi lebih. Kematian tragis sederet sopir taksi online hendaknya menjadi pendorong agar aturan atau regulasi yang ada mengenai transportasi online bisa mengikuti kemajuan teknologi, sehingga mampu melindungi para pekerjanya dari ancaman bahaya. Dari Jakarta, Tim Liputan, Turn Back Crime, RTV. Kriminolog menilai aksi kejahatan yang dilakukan pelaku adalah jalan pintas untuk mendapatkan sejumlah uang yang diharapkannya. Turn Back Crime segera kembali.